Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran kelima. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah anak-anak semua sudah siap ya untuk belajar hari ini. Berikut materi agenda atau materi hari ini, yaitu yang pertama membaca teks bacaan, yang kedua menuliskan cara menjaga kerukunan, yang ketiga hak dan kewajiban menjaga toleransi beragama. Kita memasuki pembelajaran yang kelima ya anak-anak. Membaca teks bacaan. Bacalah teks perayaan Hari Besar Agama yang ada di buku siswa dengan lancar. Ini halaman 174. Perayaan Hari Besar Agama. Nah, anak-anakku sekalian, merayakan Hari Besar Agama adalah hak setiap warga negara. Ya, semua warga negara itu mempunyai hak ya untuk merayakan hari besar. Kalau kita sebagai umat Islam, kita merayakan ada namanya Maulid Nabi. Setelah itu ada Idul Adha, Idul Fitri. Nah, kita melakukan perayaan. Sedangkan di teks ini kita contohkan Nina, Sari, dan Dito merayakan Maulid Nabi. Tigor dan Gwain merayakan Natal. Putu merayakan Hari Nyepi. Liliana merayakan Hari Waisak. Dan Caca merayakan Hari Imlek. Nah, anak-anakku sekalian, kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk menghormati perbedaan yang ada di negara kita. Kita itu banyak berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Nah, sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita menjadi rukun. Ya, anak-anak, itulah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Selanjutnya, menulis cara menjaga kerukunan. Yang pertama, kita akan belajar terkait tidak membeda-bedakan suku satu dengan suku lainnya. Nah, jadi yang pertama adalah kita tidak boleh beda-bedakan. Kamu suku Jawa, aku suku Sunda, aku suku Lampung, dan lain sebagainya. Aku suku Melayu. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan hal itu, ya. Yang kedua, menolong sama manusia dengan tulus tanpa melihat status. Wah, kamu kaya, kamu miskin, jadi saya nggak mau kalau menolong orang miskin, itu nggak boleh, ya anak-anak ya. Nah, kita harus saling menolong, ya, saling membantu dengan tulus tanpa membedakan statusnya. Yang ketiga, tidak berusaha untuk menonjolkan kebudayaannya sendiri dan menjatuhkan budaya orang lain. Nah, kita sebagai warga negara itu juga harus menghargai kebudayaan sendiri dan tidak boleh menjatuhkan budaya orang lain, ya. Yang keempat, menghormati adat istiadat dan budaya suku yang lain. Nah, kita harus menghormati adat istiadat dan budaya suku orang lain. Tentunya budaya orang Sumatera, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Papua, orang Bali, itu berbeda-beda sekali anak-anak. Nah, kita juga harus menghormati adat istiadatnya, ya. Nah, kita itu mempunyai kewajiban untuk saling menghargai. Selanjutnya, hak dan kewajiban menjaga toleransi beragama. Bangsa Indonesia itu memberikan jaminan kemerdekaan untuk kehidupan beragama. Ada 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Yang pertama Islam, Kristen,
Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu ya anak-anak 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Selanjutnya, dengan perbedaan agama di negara kita, maka kita memiliki kewajiban untuk menjaga toleransi. Kewajiban umat beragama di Indonesia adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan. Semua umat beragama di Indonesia wajib menjaga toleransi dan kerukunan. Dengan terjalinnya kerukunan antar umat beragama, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud. Nah, itu penting sekali anak-anak, persatuan dan kesatuan ini. Ya, dengan memulai kita menghargai, menghormati ya terkait perbedaan yang ada di Indonesia, baik itu suku, agama, dan budaya. Kita harus saling menghormati di situ. Ya, anak-anak. Nah, sikap ini harus kita tanamkan sejak dini, sejak sekarang, ya. Mungkin Pak Ros contohkan, mungkin teman kalian ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Nah, ini adalah contoh perbuatan yang tidak bagus. Contohnya begini, ketika ada teman kita yang berkulit hitam, nah kita mengolok-olok, menjauhinya. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak ya. Bagaimana kita tidak boleh membeda-bedakan? Ya, kita berteman itu tidak usah pilih memilih, semuanya sama ya. Nah, itulah teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa toleransi, menjaga, menghargai sebuah perbedaan, baik suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. 5 hak dalam beragama. Haknya apa anak-anak? Yang pertama, kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, ya, dibebaskan. Yang kedua, hak untuk beribadah sesuai dengan agama yang dipeluk. Yang ketiga, hak untuk melakukan perayaan agama. Yang keempat, hak untuk mendirikan tempat ibadah. Yang kelima adalah hak untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan dalam beribadah. Itulah anak-anak tentang hak dalam beragama. Oke, baiklah teman anak-anakku sekalian. Sebagai tugas evaluasinya, silahkan anak-anak menuliskan apa hak dan dalam beragama. Sebutkan 5 hak dalam beragama. Baiklah anak-anak, silahkan nanti dikerjakan, hasilnya dikirim melalui Google Classroom. Sebutkan 5 hak beragama. Ya, itu saja. Terima kasih anak-anakku semuanya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.